www.moveonlineradio.com dan saya Zaki Yusuf masih bersama Bang Nixon Nababan dalam program Sapa Netizen. Topiknya sebenarnya adalah sumut di mata Bang Nixon Nababan. Saya belum dapat secara keseluruhan. Kalau di segmen pertama saya baru hanya bercerita pengalaman beliau selama 2 periode itu sebagai bupati tentunya di Tapanuli Utara. Saya mau bertanya ke Bang Nixon. Ini isu, kabar atau apa saya nggak tahu Anda bakal maju di Pilgub Sumatera Utara. Ya. Benar nggak Bang? Ya, betul. Oke, kalau memang benar saya belum bisa memberikan kepercayaan sepertinya Bang sudah layak. Tapi dengan yang Anda kerjakan ya 2 periode yang seperti saya juga pernah melihat videonya. Saya pada saat itu belum kenal Anda sebenarnya. Saya tidak tahu. Saya hanya mengisi suara video pada saat profil itu. Saya lihat daerah yang memang cukup terjal seperti itu. Saya berpikir bahwasanya bagaimana seorang kepala daerah bisa menyelesaikan masalah itu yang dari hulu ke hilirnya sepertinya itu pekerjaan berat. Ya, betul. Ada dua poin sebenarnya yang ingin saya kritisir sebenarnya Bang Nixon. Saya berbicara tentang pendidikan dan juga kesehatan. Ya. Daerah Tapanuli Utara, tapi nanti saya ingin Anda menjelaskan secara global sebenarnya pendidikan. Saat ini kan memang lagi ramai berbicara tentang UKT yang tidak seimbang, pendidikan yang tidak merata, pendidikan yang tidak mendapatkan haknya. Memang kita itu menjadi hak kita dan Undang-Undang Dasar melindungi itu kita untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Betul. Apa tanggapan Anda berbicara tentang pendidikan di Indonesia? Ya. Ini sebenarnya bicara pendidikan ini sudah kelas presiden dan menteri. Kita ambil sedikitlah porsinya ya. Itu. Ketika sebenarnya zaman Orde Baru nih, mulai Orde Lama, ke Orde Baru dan Reformasi itu, yang namanya pendidikan itu masih bisa dikelola oleh bupati, wali kota dan gubernur. Nah, saya nggak tahu alasan kenapa ya mulai 2018 ini pengelolaan pendidikan itu tersentralisasi. Contoh misal untuk perguruan tinggi negeri itu langsung kementerian yang belakangan ini kalau nggak salah 2 tahun lalu ya itu sudah langsung presiden yang menangani dengan mengangkat rektor. SMA itu jadi kewenangan gubernur itu sejak 2018. Jadi kita bupati wali kota menangani SMP, SD dan PAUD. Ini kan sebenarnya ketika kita membuat sebuah sistem bagaimana yang dari PAUD ke SD ada pembinaan, kemudian SD ke SMP, SMP ke SMA. Ini kan masa transisi SMP ke SMA itu kan sebenarnya butuh orang sudah mulai remaja. Remaja itu kan butuh treatment. Ini anak ini sebenarnya ini bakatnya apa, hobinya apa. Bisa saja ada anak-anak kita itu dia lebih senang formal. Baca, ngitung gitu. Tapi mungkin kan ada yang beda juga ya. Nah, mungkin ada juga yang suka olahraga atau musik. Itu di tingkat SMP sudah mesti tahu kita. Pemerintah dan orang tua, guru sudah mesti tahu nih sebenarnya nih. Kalau kita paksakan anak kita yang sebenarnya dia hobinya katakan musik, hobinya dia katakan olahraga atau ilmu sejarah, tapi kita paksakan dia belajar matematika, itu akan depresi, itu akan stres. Nah, ada missing link di sini. Nah, saya waktu jadi bupati itu masih saya tangani sampai akademi. Dulu di Taput itu ada namanya Akademi Kebidanan sama Akademi Keperawatan. Tapi dengan peraturan 2017 yang kemudian 2018 itu semua ditarik, akademi kita itu ditarik ke kementerian, SMA ke provinsi, kita sudah kehilangan kontrol. Ditambah lagi aturan zonasi. Zonasi itu menyebabkan negara tidak punya sekolah unggulan. Ini yang saya sebut sebenarnya ini adalah kapitalisme dalam dunia pendidikan. Swasta yang jadinya swasta ini yang jadinya memiliki kualitas pendidikan. Ya, zonasi itu kan kayak dulu ini ya SMA 5 ya, Medan paling
Iya, paling betul. jago SMA 5. SMA Pokoknya 5. orang masuk SMA 5 juara-juara satu lah, juara 1, juara 2, juara 3 tuh. Tapi dengan adanya sistem zonasi, itu kan lingkungan sekitar masuk dulu di dalam nih. Sekian persen lagi baru dari luar tuh. Betul. Akhirnya ketemu satu halaman yang cerdas formal dengan yang kurang cerdas. Yang bandel sama yang baik. Kan dampaknya itu. Yang baik bisa kurang baik. Saya paham. Itu menurut saya penjoliman terhadap itu penzoliman. Hak kita. Negara ini harus punya sekolah unggulan. Nah, unggulan yang formal di sini. Iya. Unggulan yang informal di sini. Artinya memang harus ada klasifikasi dan harus ada pemisahan itu ya Bang ya. Harus ada. Maka orang misalnya ketika di SMP kita lakukanlah tes bakat kemampuan gitu ya. Nah, kemudian dia suka sepak bola. Barangkali dia SMA-nya itu sudah menjadi SMA informal tanpa menafikan juga ilmu formal, tapi tidak sepadat di sekolah formalnya. Iya, betul. Sehingga dia akan lahir menjadi pemain sepak bola yang jago, menjiwai sepak bola itu. Karena berarti secara tidak langsung Bang Nixon menganggap bahwasanya sistem pembagian yang terjadi saat ini itu justru merugikan. Penzoliman yang menurut saya itu zonasi. Kita terima dulu ada WA yang masuk dari netizen. Selamat siang Mas Zaki, selamat siang juga Pak Nixon. Saya Chandra di Batang Kuis ya. Apa tanggapan Bapak soal banyaknya jalan-jalan rusak untuk wilayah kami dari Serdang ini Pak dan kabupaten lain? Di Sumut, kalau di kabupaten lain di Sumut katanya udah bagus-bagus Pak ya, termasuk Tapanuli Utara jalannya sudah bagus-bagus. Masa iya kami yang dekat sama kota Medan masih banyak jalan yang berlubang? Sebenarnya saya belum mengarah berbicara masalah infrastruktur ya Bang ya, tapi nanti mungkin Abang bisa jawab sedikit, silakan. Boleh. Ya, kunci ini kalau makanya kita itu sebenarnya ya saya bukan mendiskreditkan pemimpin itu ya akademiknya juga dijabanin gitu ya. Iya, karena ada ekul jadinya ya. Iya, ada ekul berpikir antara akademisi dan juga eksekusinya. Kan kita diajarin ya mulai dari SMP SMA ya sampai kuliah itu. Sampai kuliah. Bahwa kunci perekonomian sebuah bangsa, sebuah negara dan sebuah daerah, kunci perekonomian kan di situ dibuat itu infrastruktur, jalan dan jembatan. Betul. Urat nadi perekonomian. Nah, urat nadi kalau kita contohkan sebenarnya kayak kita manusia nih. Itu kan kita ini bisa sehat. Ini kan karena urat nadi kita lancar nih. Betul. Maka kita sehat, jantung kita sehat. Faktor penting. Ya, berpikir kita juga sehat. Nah, ketika urat nadi kita, tubuh kita ini ada kesumbat nih. Ada kesumbat atau ada yang patah atau bocor atau apa gitu. Kan kita nggak sehat. Iya betul. Kita stroke dan kita bisa mati. Nah, pemahaman ini sebenarnya yang harus mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepala desa itu harus satu ritme. Nah, kalau misal ini kan kembali kepada anggaran, alasannya kan selalu begitu. Iya, betul. Di Tapanuli Utara itu dulu contoh ini ya. Saya lakukan refocusing, rasionalisasi anggaran. Jadi banyak dinas Anda refocusing dananya begitu? Saya tarik anggaran itu, saya plot dia, anggaran paling terbesar itu di Dinas PUPR. Dinas PUPR. Jadi tugasnya menyelesaikan jalan existing, itu yang pertama. Yang kedua, interkoneksi. Ini penting. Karena kalau satu jalur dia, ya kan, bisa juga daerah desa itu, desa ke desa itu hanya satu jalur ke kecamatan dan ke kota, dia memakan waktu yang lama karena berliku-liku. Iya betul. Nah, bagaimana kita buat shortcut? Maka harus ada yang namanya interkoneksi. Apalagi di tingkat kecamatan ini, kan kecamatan itu kan setiap kecamatan ada pasar tuh. Bagaimana pasar semua saling mendukung? Itu kan kembali harus kita buat jalan alternatif. Jalan kita buka sehingga arus ekonomi berjalan, konteks di pasar tadi dia berjalan dengan cepat. Sebagus apapun potensi sebuah daerah, tapi ketika infrastruktur jalan jembatannya tidak memadai dan tidak interconnect dengan daerah lain, maka daerah itu akan mati. Akan tertinggal. Maka mana duluan nih? Infrastruktur jalan jembatan atau kesehatan pendidikan atau yang lain? Nah, menurut saya ya porsi anggarannya harus lebih besar di infrastruktur jalan jembatan.
terutama itu dulu. Iya, kalau infrastruktur jalan jembatan tadi interkoneksi bisa kita tuntaskan, kan ekonomi rakyat maju nih. Kehidupan rakyat bisa maju. Betul. Ya, nah dengan majunya, dengan tumbuhnya ekonomi masyarakat tadi per kapita, tentu dia akan punya modal untuk menjaga kesehatannya. Iya. Punya modal untuk menyekolahkan anaknya dengan baik. Betul. Membeli buku-buku anaknya dan ya mungkin bisa juga melakukan private les kepada anaknya. Iya. Baik, menarik sebenarnya cerita dengan Bang Nixon sebenarnya. Jadi alurnya itu terkumpul sebenarnya ya. Alurnya bagaimana sebenarnya karena Anda memiliki pengalaman yang sangat 2 periode di daerah Tapanuli yang kalau saya lihat kerjanya luar biasa seperti apa di daerah di sana. Maka terkait tadi Batang Kuis ini menurut saya itu tugas bersama. Sebagai gubernur yang tugasnya koordinator, ya harus memprioritaskan infrastruktur jalan melalui apa? Tapi kan tanggung jawabnya ada di pemerintah daerah juga kan? Ada jalan kabupaten, ada jalan desa, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Tapi kita harus bentuk payung hukum. Betul. Payung hukumnya apa? Perda Sumatera Utara. Di perda itulah kita atur berapa persen itu APBD kabupaten kota menuntaskan jalan jembatan. Harus kita buat dong. Dan harus dipush ya, dan harus dipush dan kita kunci di situ sehingga apa? Semua daerah memprioritaskan itu jalan jembatan. Jadi kalau infrastrukturnya baik, ekonomi lancar, kesehatan juga pasti baik. Pasti baik. Pendidikan baik. Saya ingin ajak Bang Nixon untuk berbicara kesehatan dulu nih. Ya. Jadi kita nggak bisa menutup kemungkinan, kita tidak bisa menutup media berkata bahwasanya semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang trust ya. Jadi betul. Increase trust berbicara tentang kesehatan di Indonesia, Bang Nixon ya. Mungkin kalau Anda tanya saya banyak sekali sebenarnya artikel-artikel yang muncul beberapa bulan ini dari tahun lalu itu tentang banyaknya masalah-masalah medis yang muncul mulai dari kesalahan operasi dan semuanya, sehingga ini kan menyebabkan sebagai masyarakat tentunya menjadi kurang percaya juga ya dengan dunia kesehatan Indonesia. Anda mau mengkritisir ini enggak? Ya. Kunci daripada manusia sehat atau tidaknya itu ketika dia disebut sakit, disebut atau sakit ringan, sedang dan parah itu. Kuncinya sebenarnya semua di pelayanan. Orang sakit ya masuk puskesmas atau rumah sakit, kemudian dicuekin. Betul. Kemudian dilayani tidak optimal. Dampaknya kan sakitnya nambah parah tuh. Iya betul sih. Kemudian di sarana prasarana, ya saya bekerjakan itu di Tapal Utara. Ketika saya jadi bupati itu, saya ke rumah sakit. Saya tanya karyawan di sana, Bapak Ibu di sini PNS atau tidak ini? Kami honor Pak. Oh berapa honormu? Kami nggak ada honor Pak Bupati. Loh kamu makan apa nih? Ya dapat uang jasa. Ini apa nih maksud uang jasa? Kalau saya menemani dokter, ya toh, saya dapat uang jasa. Saya tanya dokter, dokter berapa lah uang jasanya? Ya 5.000 lah Pak sekali nemani saya. Oh jadi sebulan berapa kali nemanin kira-kira nih? Ya mungkin 20 kali. 5.000 kali 20 atau 30 itu kan cuma 150. Iya. Ya pantas aja jarum suntik hilang. Karena begitu kan. Nah kemudian di desa sangat terpencil yang dulunya tidak ada listrik, akses jalan tidak ada. Itu semua pindah ke kota, minta pindah ke kota itu. Waktu saya baru-baru bupati itu. Wow, itu banyak yang telepon saya itu. Ada jenderal lah, ada petinggi-petinggi. Tolonglah itu Pak Nixon. Itu ada bere saya, ada ponakan saya di sana. Ya nggak kawin-kawin itu nanti, katanya kan. Nah, kalau semua saya tarik ke kota, siapa yang melayani desa? Betul. Maka saya buat kebijakan apa? Sekaligus yang di rumah sakit dan puskesmas sama yang di desa-desa. Saya buat kebijakan. Semua saya buat gajinya. Ya, standar kita buat gaji. Nah kemudian di desa sangat terpencil itu kita buat 1 bulan gaji, 1,5 bulan gaji kita tambah itu. Sehingga mereka tidak mau pindah ke kota. Itu kategori desa 3T? 3T. Nah, itu kita buat 1,5 bulan gaji dia. Sehingga dia nggak mau pindah lagi ke kota karena 1 tahun dia udah bisa beli sepeda motor. Betul. Dan kita kasih juga penjelasan dan harapan bahwa ini loh
desa ini 2 tahun lagi saya merdekakan, 2 tahun lagi saya masukin listrik, jadi kamu sabar. Nah dia akhirnya menerima dan siap bekerja tetap. Begitu juga dengan guru ketika itu. Jadi guru yang di 3T itu saya tambah 1,5 bulan gaji sama 1 bulan gaji, sehingga mereka bisa melayani anak didik kita di desa-desa. Nah terkait rumah sakit tadi dan puskesmas, ya kan. Nah itu kan ya tadi dia nggak dapat remunerasi yang layak tuh, sehingga dia melayani tidak dengan baik. Nah kedua apa tuh, sarana prasarana tadi. Ketika saya tanya, ini dokter berapa? Ada 5 Pak. Loh ini sudah 75, ketika itu kan usia Taput itu sudah 70 berapa tahun itu. Ini 70 tahun sekian ini kita merdeka, kok dokter cuma sekian nih. Kita ini kabupaten paling lama sejak Indonesia merdeka. Saya bilang, iya Pak, pada pindah. Loh kenapa pindah? Ya insentif kita Pak nggak bisa bersaing dengan kabupaten lain. Spesialis berapa? Spesialis kita hanya 2 Pak. Ini ada swasta sama ada ASN, ada PNS. Nah kalian kenapa nggak pindah? Saya tanya itu mereka. Ya Pak, kami ingin mengabdi di Tapal Utara. Lah terus kenapa dokter-dokter spesialis teman kalian nggak mau ke Taput? Saya bilang masalah insentif Pak. Berapa rupanya di Medan dikasih insentif? Saya tanya 26 juta. Ya udah Pak Direktur Rumah Sakit, bikin insentif dokter spesialis 28 juta sampai 30 juta. Nah, dari mana Anda cari dananya seperti itu? Dananya sekali lagi ini pertama dulu nih. Iya. Pertama dulu kita percaya diri dulu nih. Ya kan? Iya, saya bilang sama kepala badan keuangan, ini tugasmu cari anggaran ke sini, saya bilang. Itu tadi. Ya udah Pak, kita rasionalisasi lagi Pak, refocusing anggaran. Ya silakan lakukan, saya bilang. Nah, tarik lagi anggaran tuh biar ada insentif. Dan yang ketiga, bisnis kesehatan ini kan sebenarnya cukup menggiurkan. Cukup menggiurkan asal dikelola dengan baik. Yang kemudian 2016 rumah sakit kita saya buat BLUD. Jadi semi perusahaan. Mengelola sendiri keuangannya. Sarana kita tingkatkan, ada kerjasama dengan swasta. Dan sekarang itu dokter spesialis hampir semua lengkap di Tapal Utara. Maka kita paripurna 5. Dan sudah menyetor PAD. Terakhir itu tahun lalu kalau nggak salah ini 45 miliar menyetor 2023. 2023. Yang selama ini kita subsidi. 2 tahun sebelum saya bupati itu subsidi terus. 2 tahun saya bupati masih subsidi. Di tahun ketiga baru sudah mulai untung dia. Logika sangat sederhana Bung Jaki. Kita kan ada program yang namanya BPJS. Ada kita anggarkan dari kabupaten. Ada juga provinsi kita dapat. Ada juga dari pusat. Ini kan klaim asuransi. Kalau kita tidak benahi rumah sakit kita, kan dia pergi ke Medan. Bahkan pergi mungkin ke Jawa. Gitu? Kita harusnya berpikir uang itu harus tetap di Tapal Utara dong. Tapi ketika kita tidak benahi rumah sakit kita, puskesmas kita, terutama pelayanannya, ya klaimnya kan akan ke daerah lain. Maka ketika kita benahi rumah sakit kita, ada trust dari masyarakat, ada kepercayaan dari masyarakat. Saya di rumah sakit Tarutung saja, saya di puskesmas di Tapal Utara. Maka klaimnya itu oleh BPJS bisa kita klaim masuk PAD kita, masuk kepada APBD kita. Nah kalau bahasa Bataknya disebut itu minyak ngadopang goreng. Nah itu bisnis rumah sakit gitu. Nah konteks Sumatera Utara menurut saya juga, berapa sih dapat seorang dokter spesialis? Ya kalau bisa kita tertinggi di Indonesia. Kalau bisa juga, ya dokter-dokter dari Penang, Singapura itu berapa sih dibayar di sana? Katakan 150 juta. Ayo kita datangkan mereka, kita bayar 200 juta. Kasih perumahannya. Kenapa main sepak bola bisa begitu? Kenapa dokter nggak bisa? Sistem naturalisasi. Sehingga uang kita tidak perlu keluar negeri menurut saya. Dan tidak harus semua swastanisasi. Jadi data terbaru itu ada sekitar 100 miliar. Tahun 2023 itu uang masyarakat Indonesia khususnya Pulau Sumatera, jadi bukan Sumatera Utara saja, Pulau Sumatera itu lari ke negara tetangga. Lari ke daerah tetangga. Begitu juga pendidikan kan. Betul. Jadinya maunya universitas yang internasional. Ya kan? Kenapa? Karena ya jujur saja universitas negeri yang kita punya, coba cek anggaran di sana, anggaran untuk riset,
Iya. Kan sebenarnya sistem pendidikan itu ada yang disebut dengan anggaran risetnya memang. Ya, ada yang disebut tahapannya gitu ya. Iya. Ada yang community college ini 2-3 tahun nih. Iya. Tamat dari sana dia bisa bekerja. Iya. Bisa bekerja langsung gitu, nggak nganggur lagi itu. Iya. Ada yang namanya vokasi, itu tingkat institut. Iya betul. Ini tamat dari situ dia bisa bekerja langsung dan bisa menyiapkan lapangan kerja. Iya. Nah, itu tuh institut. Itu yang itu lebih digalakin ya harusnya ya. Itu. Nah, kemudian ada university. University itu kalau tamat dari sana harusnya sudah ahli riset. Iya sih. Oh, kita kalau dilihat negara maju memang sistem pendidikan seperti itu. Nah, Indonesia itu kan 20% ya. APBN 20% untuk pendidikan. Katakan dengan 2000 APBN kita 2000 triliun. Berarti kalau 20% berarti 500 triliun. Iya. Persoalannya sekarang anggaran 500 triliun ini sebenarnya sangat-sangat besar. Tetapi persoalannya adalah semua kementerian lembaga punya pendidikan tinggi sendiri. Pertanyaan di luar kedinasan, kita nggak bicara TNI Polri, ya, itu kedinasan ya. Sekolah kedinasan ya. Nah, pertanyaannya sekarang siapa anak tiri, siapa anak kandung? Iya juga sih. Sekolah PLN punya sekolah tinggi sendiri. Punya. Jurusan elektro. Iya. USU punya elektro. Ini siapa anak kandung? Juga punya. Kementerian Agama punya pendidikan tinggi sendiri. Siapa anak kandung, siapa anak ini Kemenristek Dikti juga punya sendiri, jurusan sama, silabus berbeda. Betul. Ini pasar mana nih yang kita pusing nggak sih sebenarnya Pak Nixon melihat gitu sendiri? Maka kalau saya presiden nggak pusing lagi. Pengelolaan pendidikan harus satu pintu. Iya. Nggak boleh berpintu-pintu. Baik. Gitu. Saya semakin menarik. SMK. Buat saya pribadi nih. Saya menilai SMK itu, mohon maaf, penjoliman terhadap anak-anak bangsa. Kenapa? Karena SMK itu kan dijadikan jadi buruh. Padahal tidak ya harusnya ya. Seharusnya tidak boleh, minimal tamat akademi lah, ya kan? Oke. Karena akademi kan dia punya ekspektasi jadi manajer. Iya betul. Bisa kuliah lagi S1. Tidak disetarakan dengan SMA. Iya, kalau SMK kan jadi buruh, buru-buru pabrik, buru-buru restoran, hotel dan lain sebagainya. SMK dia bekerja diatur undang-undang lebih dari 12 jam. Kapan lagi dia mau sekolah akademi atau sekolah tinggi? Nggak ada kesempatan. Gaji berapa sih diatur undang-undang? UMR. Untuk kuliah nggak sanggup lagi tuh. Kalau menurut saya SMK itu nggak itu penjoliman itu. Sebenarnya banyak pekerjaan yang nggak selesai, tapi juga kita melihatnya sekarang ini justru banyak protes sendiri, jawab sendiri, protes sendiri, jawab sendiri gitu ya Bang ya. Saya mau balik lagi nih. Butuh jam terbang. Tapi punya empati loh. Saya setuju. Ketika apakah menjadi seorang pemimpin itu butuh pengalaman dan jam terbang? Jam terbang. Tapi empati harus ada dong. Oke. Cerdas tapi nggak punya empati, dia akan belanda-belanda, menjajah warganya sendiri. Betul. Kita balik lagi nanti Bang. Kita harus ngopi dulu. Ya. Jadi untuk yang mau tahu, kita sekarang lagi live dari Kopi Kereta Api Jalan Sena nomor 7. Jadi nanti bisa cari di Instagramnya Kopi Kereta Api Jalan Sena nomor 7, dan program Sapa Netizen bersama Bang Nixon Nababan akan kembali sesaat lagi.